tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Dipersilahkan kembali duduk saudara kekasih. Haleluya, shalom. Berbahagialah saudara-saudara yang datang di dalam rumah Tuhan. Yang engkau sendiri, saya katakan hari ini adalah meninggalkan sesuatu apapun yang namanya kesibukan. Karena hari ini adalah hari Sabat, Minggu yang akan saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, bertemu dengan malaikat Tuhan. Hingga hari ini saudara-saudara merasakannya, bukan menjadi seremonial, tetapi adalah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Hari ini saya kutip firman Allah tertulis pada Lukas 1 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai firman dalam Kejadian, akan disampaikan untuk menguatkan saudara-saudara secara iman. Katakan amin. Dan hari ini firman Tuhan membangun dan membangkitkan saudara-saudara sebagai orang percaya yang benar, bukan sebagai anggota gereja, melainkan adalah anggota kerajaan Allah yang dibangun hari ini di tengah-tengah saudara-saudara yang telah mempergunakan waktu yang hemat hari ini. Kepada saudara sekalian, saya menyampaikannya adalah Yesus Kristuslah Tuhan yang sedang diperbincangkan oleh dunia, yang adalah Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri turun datang di dalam dunia, berbentuk sebagai manusia. Itulah yang sering dikatakan orang Natal-Natal. Sehingga hari ini saudara-saudara, seluruh kejadian itu sebenarnya untuk membuat perhatianmu fokus kepada Yesus Kristus, fokus kepada firman Allah, bukan fokus kepada lapet dan kue. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang baik. Sebab hari ini pelayanan Yesus Kristus di dalam Allah Bapa yang akan kusampaikan kepada saudara sekalian, yang berbicara bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Sulit dan sukar apa yang sedang dikerjakan Allah di dalam dunia. Sebab dunia sudah sempat untuk menyatakannya kepada orang-orang dunia. Hidupnya adalah hal-hal dunia. Semua di tengah rencana kesepakatan dan apapun yang mau dilakukan, orang-orang dunia selalu untuk menuju masa depan seperti yang dia pikir. Lupa akan Tuhan ada di dalamnya, lupa dalam konsep Allah yang memang sesungguhnya adalah firman. Itulah yang menjadi ketentuan dan pola-pola firman yang sudah disampaikan kepada umat Tuhan adalah berpola menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sesungguhnya kepada Allah. Hal itu mulai redup dan hilang. Tapi untuk hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara, dengar baik, shalom, bahwa sesungguhnya ketentuan hidupmu adalah ketentuan menurut firman Allah. Jangan lari. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Karena kalau engkau lari, jadilah masa akan ketentuan yang disampaikan oleh Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan inilah aku dipanggil sebagai hamba untuk menarik dan merampas semua orang, termasuk kepada bangsa-bangsa. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, supaya dengan demikian adalah aku menjadi hamba yang berkenan. Dan jikalau aku sudah sampaikan kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara pun menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus.
Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sedikit waktu perhatian saudara-saudara, engkau patut atau layak untuk berkata kepada dirimu, arahkan semua hati, pikiran, dan jiwamu kepada Tuhan yang sedang berfirman. Amin saudara-saudara. Seluruh kejadian, dengar ini kerjasama Elizabeth, ibu kandung daripada Yohanes Pembaptis, yang sudah disebut orang dia si mandul. Dengan kata lain, tidak mungkin lagi untuk beranak karena sudah tua. Yang sama seperti istri daripada Abraham, sudah tua. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil untuk diperlihatkan kepada dunia, supaya hari ini saudara-saudara bisa percaya. Amin saudara. Kecil dari setiap apapun masalah yang saudara hadapi, tetapi itu bisa menjadi besar menaklukkanmu kalau engkau berbicara sendiri, berkata-kata sendiri, bertindak sendiri di dalam semua problem-problem itu. Hari ini saudara-saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan, konsep, supaya saudara-saudara mengerti tentang semua apa yang sedang terjadi ini. Sebab aku katakan saudara-saudara, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Dengarkan firman ini yang berkata, Markus 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kata firman Allah. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Spontanitas yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara sekalian, di tengah setiap percayamu akan bangkit iman yang berkata dalam seruannya, ya Tuhan aku percaya. Coba sama-sama bersama saya katakan, ya Tuhan aku percaya. 2, 3 ya. Ya Tuhan aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan aku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dan saudara akan katakan begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 2, 3 ya. Sekali lagi. Sekali lagi katakan dengan iman. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan, hai engkau yang sudah berubah. Hari ini saudara akan diangkat menjadi pemenang-pemenang di tengah setiap apapun tantangan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah saudara-saudara semua bekerja bersama-sama dengan Allah. Tinggalkan konsepmu adalah bekerja sendiri. Orang yang bekerja sendiri itu biasanya adalah bersungut-sungut, komentar banyak, kata-kata seperti kata-kata orang-orang dunia selalu terungkap di dalamnya. Yang saya akan cetuskan kepada saudara-saudara, dengar, shalom. Bagi orang percaya itu adalah perkataannya adalah keluar dari batin dan perkataan iman, sehingga apapun yang dikatakannya itu jadi. Katakan amin. Maria dan Elizabeth berkata, aku hamba Allah, biarlah jadi seperti yang Tuhan mau di dalam setiap kami. Aku, kata Maria. Maka seturut dengan perkataannya, dengan imannya jadi. Karena sulit saudara-saudara. Alkitab sendiri memberikan keterangan begini, bagaimana seorang raja yang mulia di tahta kerajaan sorga menjadi datang ke dalam dunia, menerima sengsara dan panas adanya. Saya pun sedang khotbah ini panas. Kenapa panas ya? Tidak ada kipas angin. Dengar baik-baik saudara-saudara. Shalom. Shalom. Hari ini diingatkan kepada saudara-saudara, tindakanmu sebagai orang-orang percaya.
Katakan amin. Shalom. Iya, terima kasih. Tindakanmu sebagai orang percaya mana? 2023 mau habis nih saudara-saudara. Untuk memberikan spontanitasmu pun untuk mendukung Natal ini, lebih banyak sungut-sungutmu. Sungut-sungutmu dinilai 500.000, pemberianmu hanya 100-200.000. Engkau ketimpa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kuatkan kita saudara-saudara untuk menjadi anak-anak Allah dari sekarang ke depan. Katakan amin. Supaya tiada lagi bahasa-bahasa bumi, tapi bersama seperti Elizabeth dan Maria bercakap-cakap tentang keselamatan dunia. Dan mereka berkata dengan sinonim yang sama dari Allah Bapa atau dari surga. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga mereka terdorong terus untuk melakukan setiap apapun di dalam pekerjaan Tuhan. Shalom. Tuhan juga yang melakukan. Enggak ada saudara-saudara, enggak bisa, enggak ada kekuatanmu. Aku beritahu bagaimana Maria dipakai oleh Tuhan. Bagi Allah tidak ada mustahil, maka Maria pun sanggup untuk menuntaskan pekerjaan Allah. Yang dia maksud atau Allah maksud kepada Maria adalah hanya untuk melahirkan bayi itu. Selebihnya roh Tuhannya yang akan mengerjakan. Aku sampaikan pengajaran ini kepada saudara-saudara. Hanya panggilanmu lah yang perlu engkau pertanggungjawabkan. Selebihnya, dengar baik-baik ini saudara-saudara, roh Tuhan yang bekerja. Makanya aku sebagai gembala untuk mengajar saudara-saudara, dan aku berdoa mengerti rahasianya supaya roh Tuhanlah yang memenuhi hidupmu, memenuhi rancanganmu. Dengar baik-baik saudara-saudara. Sekali lagi saya harus katakan kepada saudara-saudara, jangan mau kerja sendiri. Jangan ada sungut-sungut di antaramu. Baik engkau bertemu seperti Maria dan Elizabeth, tidak usah kau sampaikan sungut-sungut. Hari ini rem, saya mau kasih minyak rem kepada saudara-saudara. Shalom, shadow, rem. Ada jemaat semalam saya sedang layani untuk pemberkatan pemberkatan penyerahan anak besok. Kepada dia saya katakan, kau harus mundur dari setiap mau-maumu aja. Tak pernah engkau pikirkan tentang Tuhan. Dia pikir kalau sudah bekerja lalu bisa untuk menghidupi istrinya. Dengar baik, bukan. Bukan. Konsep bagi anak-anak Tuhan dan konsep dari Allah. Matius 6 ayat 33, 23 ya. Carilah dahulu sekali lagi dengan semangat 23 ya. Ini konsep. Lebih dulu kau cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dengar baik. Shalom. Yesus Kristus yang mau lahir adalah pimpinan kerajaan Allah. Dilahirkan di Bethlehem. Sesuai dengan suasana Natal hari ini, aku akan kembali ke belakang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara adalah dialah Tuhan dan Juru Selamat itu, dan dia sesungguhnya adalah Allah itu. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus itu. Sebab itu hari ini saya mau berkata kepada saudara-saudara, sebab bagi orang-orang yang percaya, baginya tidak ada yang mustahil. Karena itu ada praktek dan praktisnya ketika Yesus melayani orang yang ada katakanlah di Yerusalem. Saudara,
pergejolakan ini kita mau belajar dari dalamnya. Orang yang percaya ini kata-katanya tidak seperti orang percaya. Karena dia ditegur oleh Yesus Kristus. Kau bilang kalau engkau dapat untuk membuatnya sembuh, atau kalau engkau dapat untuk melakukannya. Shalom saudara-saudara. Berubah saudara-saudara ya. Rubah karena ditegur Tuhan. Kau bilang kalau aku bisa dapat untuk melakukannya. Dia lupa bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, wajar kan ini? Jangan sampai lupa lah. Amin saudara-saudara ya. Jangan sampai lupa. Karena dia saudara-saudara, ada banyak orang lupa mertua, lupa istrinya. Dia makan sendiri sampai hidungnya pun penuh dengan mulia. Jangan seperti itu maksud saya. Shalom saudara-saudara. Ayo makan bersama, kerjasama, dan ingat gembala jemaatmu kalau engkau makan mulia. Karena hampir 20 tahun ini tak pernah saudara pernah mengirim mulia datang ke sini. Padahal musim mulia setiap tahun bahkan 3 kali dalam satu tahun. Sehingga saya katakan dari sini saudara-saudara, jangan begitulah. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kalau engkau berkata selamat hari Natal, selamat hari Natal, mana Natal? Kami pulang Natal dari Jambi, saya memimpin Natal di sana. Seorang pelayan Tuhan, dia di kurang 24 tahun yang lalu sudah menjadi gembala sidang di sana. Dia berbuat Natal itu mulai dari saya sampai, sebelum saya pun sampai pulang, semua Natalnya adalah luar biasa. Shalom. Nanti kita cakap-cakap tentang ini. Selain semua berkat, kemudian ikan segala sesuatunya di amplopnya itu luar biasa, segi. Dia berkata, barulah aku puas bernatal ini, karena bermalam bersama-sama dengan aku melayani jemaat Tuhan yang ku gembalakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Kiranya konsep yang penuh dengan berkat ini masuk di dalam hati. Saudara-saudara, jangan menganggap saya lawan politik. Shalom. Lawan masa depan. Mau aku selalu berkata no. Kalau tidak cocok bagi dia. Sehingga saya akan katakan bagi saudara-saudara sekalian, orang percaya tidak ada yang mustahil apabila saudara-saudara bekerja bersama-sama dan mendatangkan iman di tengah setiap pekerjaan Tuhan, dan hari-harimu penuh dengan firman Allah. Sebab semua terjadi apa yang sedang terjadi pada Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis adalah untuk pertobatan manusia, untuk menyampaikan kerajaan Allah. Sampai dengan Yesus Kristus pun lahir, hanya itu yang disampaikan adalah kerajaan Allah sudah ada padamu dengan lahirnya Natal atau Yesus Kristus tetap hidup. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Aku mengandung misi tentang kerajaan Allah. Dari dahulu sampai dengan sekarang tidak melenceng. Dengar baik-baik saudara-saudara. Apa rahasianya? Rahasianya adalah aku tidak mau kerjakan sesuatu sebelum Tuhan katakan. Perhatikan ini baik. Kalau saudara-saudara beriman dan punya strategi seperti saya pikir gereja ini sudah bisa adalah pada akhirnya kemuliaan, gemerlap dan segala sesuatu tentang kecukupan di dalamnya akan terdengar sampai ke dunia adalah mengalir yang luar biasa dari surga. Mari kita berikan tepuk.
Eda siamu lambat kali kau Eda. Karena kalau istri itu, suami itu tidak diambil orang, diambil Tuhan, ya cewek lain pun bisa mengambil. Shalom. Shalom. Kamu pikir rupanya dalam kehidupan ini seperti konsepmu. Kalau konsepmu saudara-saudara yang engkau pergunakan tanpa firman, lambat kali kau Eda. Shalom saudara-saudara. Coba ketawa masing-masing dulu kepada dirinya sendiri. Lambat kali kau Eda, bilang dulu. Shalom. Bilang namamu. Lambat kali kau Mor, bilang. Bah, dia dong. Shalom. Ada yang cabut-cabut kumis itu. Haleluya. Shalom. Masih ratusan. Kalau ribuan pun saya bisa pertanggungjawabkan, pasti kelihatan dari depan. Kesaksianku adalah bagaimana Tuhan mengerjakan semua segala perkara. Dengar baik. Kira-kira 2 minggu yang lalu, kan saya sudah sip untuk menyampaikan dan didukung oleh penguasa yang ada di Tapanuli. Saudara-saudara, shalom. Tapi selama dalam 2 minggu, ketiga minggunya berjalan adalah nihil. Dengar baik ini, shalom. Nihil. Mereka yang berkata nihil, tidak ada dana untuk dipakai di sini. Gusarlah panitia. Saya hanya berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Iya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena pekerjaan Allah harus jadi. Apa yang dikatakannya kepadamu harus jadi. Jikalau engkau merespon lagi dengan iman, pasti jadi, maka jadilah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang hari ini kubangkitkan kepada saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, amin, amin. Jadi selama dalam 1 minggu saudara-saudara, keadaan itu sepilah dunia pergejolakan, sepilah kepanitiaan. Baru 3 hari yang lalu saudara-saudara, datanglah malaikat untuk berkata, aku sudah tolong dia. Shalom. Sebab pelayananku, saya mau katakan kepada saudara-saudara, seperti minggu-minggu yang lalu, aku mendengar malaikat, bahkan juga dibukakan mataku untuk melihat. Sampai saya bertanya kepada istri saya, malaikat itu kan? Sampaikan kepada kita sekalian hari ini ialah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sehingga pertolongan mereka, pertolongan Tuhan kepada penguasa itu, saya sampaikan WA. Apakah hari ini kita sudah ditolong Tuhan? Kita lanjutkan. Ya amang, ya amang, sampai dengan siap amang. Memang saudara-saudara, manusia seringkali hanya mengandalkan uang. Sehingga keren sekarang ini saudara-saudara, di dalam foto sikit-sikit saya diajak berfoto-foto di Jambi, saudara-saudara. Sarangeong, sarangeong. Saya sebenarnya nggak suka mendengarkan itu sarangeong. Tapi tetaplah ikut-ikutan. Orang diminta, Pak Gembala sarangeong. Orang dunia. Tapi saya harus berkata, dalam nama Tuhan Yesus, semua akan terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi sudah terdengar suara yang berkata, siap, siap, siap untuk kedua kalinya. Apakah sampai ketiga kalinya? Saya sedang berdoa ini saudara-saudara. Karena ketiga kalinya ialah jangan sampai seperti itu. Melainkan tahun yang lalu
saya transfer amang dari uang pribadi saya. Sampai segitunya saudara-saudara. Dengar baik-baik hari ini. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara mengenai bagi Allah tidak ada yang mustahil dan bagimu juga tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Yang aku beritahukan kepada saudara-saudara, karena Allah juga memberikan kemuliaan bagimu. Amin, saudara. Seluruh peristiwa sedang terjadi, saudara-saudara. Maria menyampaikannya, Maria juga menguatkan Yusuf, suaminya, dan seluruh keluarganya. Dan di mana dia berada, dia dengan setia untuk berkata, bayi ini harus dilahirkan dimanapun adanya. Dengar baik saudara-saudara, dia sampai di kandang domba. Sebenarnya kandang domba itu bukan seperti yang saudara bayangkan, adalah kandang domba atau kandang babi yang saudara pikir. Bukan. Karena kandang domba yang dimaksud oleh mereka adalah tempat persinggahan gembala-gembala yang selalu mengembara di ladang-ladang. Disitulah mereka beristirahat dan lahirlah bayi itu. Dengar baik-baik, setelah lahir bayi itu, yang terjadi adalah sorga memancarkan sinar. Dan terdengarlah suara malaikat yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara mereka yang berkenan kepada Allah. 2, 3 ya, katakan. Sekali lagi kukatakan kepada saudara-saudara, lambat kali kau edah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya. 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selesaikah? Dengar baik-baik. Belum selesai. Tetapi kemuliaan itu adalah menjadi kekuatan, harta yang berharga. Sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam Kristus akan dialirkan aliran kuasa, kasih, karunia roh yang menjadi investasi bagimu. Dengar baik-baik. Terima hari ini, supaya engkau bisa berkata, bukan kuat dan bukan gagahku. Shalom saudara-saudara, bagiku sedang dibentuk dan ditempa yang seperti itu, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan oleh kuasa kasih dari roh akan mengerjakan semua tuntas. Supaya aku pun bisa berkata kepada hamba-hamba yang lain, ya tidak ada yang mustahil. Bertemulah aku dengan seorang kombes yang mau dilantik menjadi irjen. Dengar baik-baik saudara. Dia hanya sahabat pendeta itu, tapi ada kuasa roh, pekerjaan roh untuk membuat kami bertemu. Sehingga sore itu saya hanya katakan kepada pendeta Wens, ayo kita lihat dulu lapangan yang ada di Jambi, dengan hotel yang besar yang bisa dekat untuk tempat penginapan. Karena di sana juga 2024 sudah saya berkata, dan saya punya iman adalah antar provinsi, cukup antar kabupaten. 2023 16 Januari yang akan datang. Saya hanya menyampaikan pekerjaan Tuhan kepada saudara-saudara, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan Dia yang menguasai dalam roh. Aku punya keyakinan semua segala pekerjaannya jadi padaku tuntas. Mari saudara-saudara bersama saya katakan tuntas. 2, 3 ya. 2, 3 ya. Masukkan kepala tanganmu, jangan di belakang gini. 2, 3 ya. Saudara-saudara sekalian, aku akhiri khotbahku
Mari datang ke depan para pelayan-pelayan, sehingga bertemulah kami. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Bulan Januari kami mau dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi jenderal lah, irjen namanya. Dengar baik-baik saudara-saudara. Lalu dia berkata, tangkap ini Inang baru menjuntak, tangkap ini. Itu dia di Berko. Shalom, tangkap ini. Dia bilang, sekalipun kesibukan saya sana sini, saya Pak Pendeta, 2-3 orang dalam setiap hari saya layani. Saya keluar dari korps untuk melayani orang-orang lain. Yang kulayani Pak, bukan anggota gereja, tapi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah Pak Selamat. Berikan tepuk tangan yang meriah Ibu Borunei Baho. Sekali lagi bersama-sama, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Dia menguatkan saya supaya Pak Pendeta akan bermisi seperti saya untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Saya bilang yes, dan memang misi saya itu Bapak. Kalaupun saya akan akhiri 2023 untuk antar provinsi, saya belum kasih tahu sama dia, karena panggilan saya adalah saya harus wujudkan, yaitu memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Dia semangat sekali. Maju kita bersama Pak Pendeta. Karena waktu-waktu ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya kutip firman kepadanya yang berkata, keselamatan sekejap mata yang harus terjadi ialah kita harus ada di sana. Pak Kombes, shalom. Dia bilang siap. Nanti kita kontak-kontak Pak Pendeta. Alamat saya ada, nomor WA saya ada sama Pak Wens. Hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, termenungmu, kebiasaanmu, suntilmu tidak menyelamatkan dunia. Shalom. Pekerjaan-pekerjaanmu yang membuat engkau sibuk, dengarkan baik-baik, sangat membuat pilu hati Tuhan. Shalom. Dengarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, pilu rasa Tuhan untuk berkata seperti orang tua kepada anak-anaknya, sayang kalilah anakku ini sarjana tapi nganggur. Shalom. Supaya Allah pun tidak pernah menyesali saudara-saudara sebagai sarjana, karena saudara-saudara semua sekaliannya adalah sudah berkeluarga, sudah punya usaha, sudah punya rumah. Tak kunjung engkau pernah menyelamatkan satu jiwa pun atas panggilanmu kepada negara tetangga. Aku akhiri ialah aku mengandung misi ini. Saya bilang kepada Pak Kombes, supaya dengan demikian tercetuslah firman hari ini. Dengar baik-baik. Shalom saudara-saudara. Shalom Inang. Shalom Mamang. Oh jemaat yang kukasihi, dengarkanlah baik-baik, supaya hari-harimu tahun 2024 adalah menerima mahkota dari Allah. Firman itu yang berkata begini, saudara-saudara, aku tahan uji, aku tahan pencobaan, aku tahan sebagai hamba Allah untuk tidak bersungut-sungut dan curhat kepada orang lain. Aku hanya berseru kepada Allah. Aku punya persekutuan yang semakin erat dengan Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Supaya genaplah firman Tuhan yang berkata begini, Yakobus 1 ayat 12, ini sudah ada dasar dan pondasi, bagaikan kereta api cepat yang bisa menampung
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Menerima mahkota yang sudah dijanjikan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin firman-Nya.